Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya dalam video Ngawi. Di video kali ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya ya, video yang kemarin saya buat. Bagi dulur yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Jadi ini adalah video lanjutannya, yang mana di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai apakah dengan menambahkan TR final pada driver maka watt driver tersebut akan naik atau tidak. Dan di video itu sudah saya jelaskan ya untuk rinciannya, dan sekarang kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kali ini kita akan bandingkan dengan power kelas H ya. Di sini saya sudah ada dua buah kit, yang mana kit yang warna ungu ini adalah power kelas H dengan 1 2 3 4 5 6 dengan 6 set TR final ya. Jadi ini adalah power kelas H dengan 6 set TR final. Dan ini adalah power kelas AB dengan 9 set TR final. Nah, jadi dengan perbedaan final seperti ini, yang ini dia untuk finalnya 6 set, yang ini 9 set, terpaut 9 set TR final, terpaut 3 set TR final. Apakah kalau kita hanya menilai dari jumlah finalnya, tentu saja kelas AB ini finalnya lebih banyak, sedangkan yang kelas H ini lebih sedikit. Tapi apakah wattnya juga yang dihasilkan lebih besar yang kelas AB karena dia TR finalnya lebih banyak? Tentu saja tidak lor ya, tentu saja tidak. Karena apa? Karena power kelas H ini dia walaupun finalnya cuma sedikit, katakanlah cuma 6 set, tetapi dia untuk power supply-nya itu besar atau power supply-nya tinggi gitu. Nah ini berbeda pembahasan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita bandingkan kelas AB dengan kelas AB, kalau ini kelas AB dengan kelas H. Kenapa power kelas H itu dia finalnya sedikit, tetapi TR finalnya sedikit, tapi dia mampu disuplai pakai power supply yang besar. Nah kita akan bahas. Jadi walaupun power kelas H itu dia finalnya sedikit, tapi dia mampu disuplai sampai tegangan yang tinggi. Contoh saja misalkan kit ini, kit power kelas H ini dia pakai 6 set TR final. Untuk tegangannya, untuk MV nya atau tegangan kecilnya dia menggunakan 55 volt ya, atau 50 volt 50 volt AC, 50 volt dari trafo. Nah untuk tegangan ininya, tegangan high voltnya, tegangan tingginya, HV nya dia 100, jadi 50 dan 100 gitu. Sedangkan power kelas H ini dia maksimalnya di sekitar 65 volt dari trafo. Nah itu kan ada terpaut selisih yang jauh ya, antara 65 ke 100 gitu. Jadi kenapa power kelas H itu dia mampu disuplai tinggi walaupun TR finalnya cuma sedikit. Nah ini adalah sedikit yang membedakan power kelas AB dengan power kelas H. Jadi power kelas H ini dia ada tambahan yang namanya stepper ya. Kalau kelas AB kan nggak ada. Kalau kelas H ini dia ada bagian steppernya, yang mana bagian stepper ini adalah untuk menampung strum besarnya gitu ya, menampung strum besarnya. Jadi strum yang high voltnya ini ditampung di sini, sedangkan strum yang masuk ke TR final ketika powernya itu lagi standby, power standby itu dia powernya itu hidup tetapi tidak ada sinyal masuk, tidak ada musik ya, dia cuma hidup aja gitu. Ketika dia hidup, maka tegangan yang masuk ke TR final itu adalah tegangan yang MV nya, tegangan kecilnya, sedangkan HV nya ini belum masuk ke TR final, jadi masih di sekitar sini, di sekitar stepper. Maka dari itu si TR finalnya ini kuat karena tegangan yang masuk ketika powernya standby itu dia pakai tegangan yang MV atau tegangan yang kecil gitu. Jadi dimasukkan di sini ya cuma 50 volt lebih itu tadi. Di sini dimasuk di TR finalnya gitu. Jadi dia lebih kuat walaupun finalnya cuma 6 set gitu. Nah tapi kalau ketika ada input yang masuk, ada sinyal yang masuk, powernya itu nyala dengan volume yang tinggi, maka ketika MV nya tadi, tegangan kecilnya tadi dia sudah ngedrop, maka dia langsung ganti steppernya ini, dia langsung mengganti tegangan yang kecilnya tadi langsung ke tegangan yang besar, langsung ke tegangan yang 100 volt tadi. Jadi tegangan besarnya itu, tegangan 100 voltnya itu dia digunakan kalau powernya itu bermain dengan volume yang tinggi gitu. Jadi kalau volumenya kenceng itu baru tegangan 100 voltnya masuk. Kalau volumenya rendah ataupun powernya standby,
yang kecil, voltase yang kecil yang 50 tadi yang masuk gitu. Seperti itu. Jadi tegangannya itu nggak konstan. Nah, berbeda kalau pakai power kelas AB. Power kelas AB ini dia saat powernya ini standby ataupun saat volumenya itu mentok ya, itu dia tegangan yang masuk itu ya cuma tetap segitu. Misalkan 65 volt, kalau dijadikan DC kan dia 90 volt DC. Ketika dia standby ataupun dia volumenya naik mentok, tetap tegangan yang masuk di sini itu 90 terus gitu. Terus 90. Jadi finalnya di sini lebih cepat panas biasanya kalau kelas AB dibandingkan dengan power kelas H. Itu soalnya dia tegangan yang masuk itu konstan terus menerus dan juga sama 90 ya 90 terus gitu. Kalau kelas H ini dia enggak tadinya bisa 50, bisa 100, bisa 50, bisa 100 gitu. Dan bisa ganti-ganti tegangannya seperti itu, tergantung dari sinyalnya yang masuk. Kalau sinyalnya kecil ya dia tegangan kecil yang masuk, sinyalnya besar tegangan besarnya yang masuk gitu. Jadi finalnya ini lebih efisien, lebih adem, nggak gampang terlalu panas gitu. Beda sama power kelas AB gitu. Seperti itu lor. Itu sedikit perbedaannya mengenai power kelas AB dan power kelas H. Nah, jadi walaupun power kelas H ini dia finalnya cuma sedikit, katakan cuma 6 set melawan power kelas AB yang finalnya ada 9 set. Kalau power supply-nya lebih besar yang ini kelas H, maka kelas H ini dia lebih besar wattnya gitu. Lagi-lagi kita harus lihat dulu PSU-nya atau power supply-nya, seperti yang video saya sebelumnya yang pernah saya bahas ya, mengenai hubungan antara power supply dan juga dengan jumlah TR final itu tadi, seperti itu. Dan ada juga beberapa power ya, seperti power kelas TD, power kelas engine, EE engine itu dia malah ada yang finalnya itu sedikit, cuma 4 set, 3 set, tapi tegangan yang disuntikan, tegangan yang dimasukkan itu 100 volt lebih, 150 volt gitu. Itu kalau dia pakai kelas AB pasti finalnya nggak akan umur atau langsung hancur gitu. Tapi kalau dia ada kelas TD, jadi finalnya itu tetap bisa walaupun dia cuma pakai final yang sedikit gitu. Dengan catatan kalau kita menggunakan power kelas H atau kelas power yang final yang tegangannya itu tinggi, tegangannya besar, itu kita harus pakai final yang benar-benar bagus dan juga ori gitu, supaya lebih lebih awet gitu. Karena itu tadi mainnya di tegangan besar seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi, kita itu nggak bisa menilai watt power amplifier itu hanya dari melihat jumlah TR finalnya gitu. Dan kita nggak bisa menaikkan watt power amplifier itu dengan hanya ya menambahkan jumlah TR finalnya saja. Jadi ada banyak faktor yang bermain di situ. Kita harus tahu dulu power yang kita pakai itu kelas apa, terus juga TR finalnya ada berapa, terus juga power supply-nya pakai berapa, itu kita harus tahu. Jadi kita nggak bisa langsung saja menjudge atau kita langsung menyimpulkan kalau power amplifier yang finalnya semakin banyak berarti wattnya semakin gede, itu nggak bisa lor gitu. Nah, ini misalkan kita secara awam ya, misalkan wah ini finalnya cuma 6 set, yang ini 9 set, berarti powernya lebih besar yang ini gitu. Padahal enggak, padahal ini kelas H, yang ini kelas AB, seperti itu. Jadi ya harus dilihat dulu lah powernya itu kelasnya kelas apa dan juga power supply-nya berapa, baru kita bisa menilai power itu dari wattnya, seperti itu. Dan kalau mau lebih lebih pas ya pasti itu di load ya ataupun diukur gitu. Tapi kan di sini kita nggak bahas pengukuran, tapi kita bahas mengenai jumlah TR final itu apakah bisa menambah watt power amplifier atau tidak, seperti itu. Itu ya untuk video kita kali ini, semoga dulu bisa difahami. Jadi dulu harus nonton video saya sebelumnya supaya relate atau supaya nyambung dengan video yang ini gitu, karena video ini saling berhubungan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.